Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rezeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Saat ini Sui Yunfeng terasa sangat rumit. Sepertinya kekuatan pemuda itu berbeda dari rumor yang beredar. Menurut data yang dia terima, dia seharusnya tidak bisa mengalahkan tangan kanannya. Bagaimana dia bisa begitu kuat tiba-tiba? Bunuh dia. Formasi 10 langkah membunuh. Hal-hal yang dikatakan King Sui tidak terlalu mempengaruhi Sui Yunfeng. Ini cukup normal mengingat posisinya. Untuk seseorang seperti dia yang seharusnya berdiri di atas semua orang dan memerintah orang, tidak mungkin dia akan diancam oleh bocah muda dan tidak berpengalaman. Bahkan jika bocah itu benar-benar berbakat, beberapa pria paruh baya segera bergerak begitu mereka mendengar instruksi Sui Yunfeng. Mereka tidak benar-benar takut dengan fakta bahwa King Sui berhasil melukai salah satu rekan satu tim mereka dengan satu serangan. Sebenarnya, untuk membuatnya lebih baik, mereka benar-benar menganggap serangan sebelumnya agak tidak nyata. King Sui memperhatikan ketika musuh mendekatinya dari semua sisi. Dia kemudian mengungkapkan senyuman menghina. Formasi yang dimainkan di depannya tidak berbeda dengan menggali kuburan sendiri. Niat awal King Sui bukanlah untuk membuat kedua belah pihak saling mengenali sebagai musuh. Tetapi dengan hal-hal yang berkembang hingga saat ini, tampaknya hasil ini mungkin tidak terhindarkan. Karena hal-hal telah sampai pada titik ini, dia merasa tidak perlu lagi menahan diri. Bersikap murah hati kepada musuh tidak berbeda dengan kejam pada diri sendiri. Pertempuran emas Halberd, 7 bintang mengejar bulan. King Sui membawa King Hanye dan bersama-sama, mereka melewati musuh. Dia berhasil menembus salah satu anak buah Sui Yunfeng dengan Golden Battle Halberd di tangannya. Pada saat ini, seorang pria tinggi dan kurus di sampingnya mengambil kesempatan untuk menembakkan pedangnya ke arah jantung King Sui dari belakang. Gerakannya secepat kilatan cahaya. Aura bisa dirasakan sedang membentuk udara. Begitu King Sui membunuh salah satu pria, dia segera mulai melatih gerakan kakinya lagi. Sebenarnya, dia hanya bergerak inci demi inci, tapi dia tidak pernah berhenti. Sambil membawa King Hanye, dia sesekali menggumamkan beberapa rumus 9 langkah istana serta cara menggunakannya. King Hanye juga bisa merasakan dengan sangat jelas keanehan dari gerak kaki tersebut. Sering dicatat bahwa teknik bela diri, serta gerakan, akan meningkat paling cepat melalui penggunaan praktis dalam pertempuran. Ini juga merupakan metode termudah untuk mendapatkan kendali atas mereka karena akan meninggalkan kesan terdalam pada pengguna dibandingkan dengan metode lain. Orang-orang ini tampaknya cukup terampil saat melakukan formasi 10 langkah membunuh. Sayangnya, satu-satunya masalah yang ditemui adalah menggunakannya pada orang yang salah. Rencana mereka adalah menggunakan formasi melawan King Sui. Namun mereka sama sekali tidak tahu bahwa ini adalah cara tercepat bagi mereka untuk menghadapi kematian mereka. King Sui bisa dengan mudah menyerang balik lawannya dengan menggunakan formasi kembali pada mereka. Prasyarat untuk membalas lawan dengan formasi adalah yang pertama mendapatkan ide tentang apa yang dilakukan formasi 10 langkah membunuh. Tidak hanya itu, dia harus lebih mahir daripada musuh-musuhnya dan menggunakan beberapa gerakan pembunuh dalam formasi yang tidak mereka sadari kembali pada mereka. Pada saat 2 orang lagi meninggal, orang-orang akhirnya menyadari ada sesuatu yang salah tentang pertempuran itu. Mereka menyadari bahwa bocah itu sebenarnya lebih mahir daripada mereka dalam menggunakan formasi 10 langkah membunuh. Sayangnya, sudah terlambat saat mereka menyadarinya. King Hanye juga mulai bergerak. Dia berhasil membunuh salah satu pria itu. Sui Yunfeng memandang King Hanye dengan mata suram. Tetapi ketika sampai pada King Sui, dia secara naluriah mengenalinya sebagai musuh. Dia ingin segera merobeknya menjadi ribuan bagian. Aku sudah memperingatkanmu sebelumnya.
Itu salahmu karena tidak menghargai kehidupan dan tidak memperlakukan mereka seperti manusia. Apa kamu benar-benar berpikir bahwa kamu bisa membuatku terkendali dengan kekuatanmu itu? Anda tampaknya benar-benar meremehkan apa yang mampu dilakukan Watermoon Cavern. Ucap Sui Yunfeng berdiri di sana. Dia tidak bergerak, dia hanya melihat King Sui dengan senyum dingin. Sebagai imbalannya, King Sui juga balas menatapnya sambil tersenyum. Saat dia melakukannya, dia sudah menembakkan Golden Battle Halberd dan menusuknya dari belakang. Kali ini, dia memulai gerakannya dengan sangat cepat. Meskipun terlihat sangat polos dan normal, itu terlihat sangat cerah. Darah bisa terlihat menyembur ke segala arah. Jangan bilang hanya itu yang kamu punya. King Sui memanggil kembali Golden Battle Halberdnya. Itu adalah pria yang terbaring di tanah dengan gaun pertempuran hitam legam. Dia terlihat sangat kurus sampai-sampai dia merasa benar-benar datar. Ekspresi wajah King hanya sedikit berubah. Sampai sekarang dia menyadari seseorang tersembunyi di bawahnya. Dia tahu tentang orang-orang dari suku naga tersembunyi. Dia bahkan pernah mendengar bahwa ada beberapa yang ada di Swan Clan dan Watermoon Cavern. Bukan hal yang aneh jika Watermoon Cavern juga memiliki beberapa orang dari suku tersebut. Meski begitu, dia masih sangat terkejut. Alasannya adalah King Sui benar-benar dapat mendeteksi keberadaan suku naga tersembunyi. Tapi dengan sangat cepat, dia sekali lagi mengalihkan pandangannya ke orang mati untuk mengkonfirmasi identitasnya sebagai anggota suku naga tersembunyi. Sebenarnya, King Sui sudah melihat bayangan buram segera setelah dia masuk. Sebelum ini, dia telah mendengar tentang suku naga tersembunyi sebelumnya. Hanya saja kali ini, dia berhasil mendeteksinya dengan teknik penglihatan surgawi. Tampaknya bagian dari fungsi teknik penglihatan surgawi juga memungkinkannya mendeteksi beberapa objek tersembunyi. Ketika dia pertama kali mendengar tentang keberadaan suku naga tersembunyi, King Sui bertanya-tanya apakah teknik penglihatan langitnya atau inderanya akan dapat mendeteksi mereka. Dia tidak pernah mengira itu akan benar-benar berhasil. King Sui menatap orang yang baru saja dia tusuk sampai mati. Dia tidak pernah berharap suku naga tersembunyi memiliki penampilan seperti itu. Dia sangat kurus, namun gerakannya sangat cepat. King Sui berhasil membunuhnya dengan satu serangan bahkan sebelum dia mencoba merasakan kekuatannya. Serangan King Sui terdiri dari kombinasi teknik pedang dasar, 9 jurus teknik pertempuran ilahi kuno serta nyanyian emas penghancur cakar naga. Tidak hanya itu memiliki kecepatan yang tak tertandingi, serangannya yang tampaknya biasa mengandung salah satu kecakapan yang paling menakutkan dan langsung melukai. Bahkan suku naga tersembunyi yang seharusnya memiliki kecepatan paling gesit bukanlah tandingan serangan ini. Wajah Sui Yunfeng berubah drastis. Kali ini, alasan mengapa dia menyewa seorang ahli dari suku naga tersembunyi adalah untuk memastikan bahwa semuanya berjalan sesuai rencananya. Dia tidak pernah menyangka orang itu akan terbunuh bahkan sebelum dia berhasil menunjukkan wajahnya. Dia harus menggaruk kepalanya memikirkan cara untuk melaporkan hal ini ke suku naga tersembunyi. Saat ini, King Sui merasa bahwa dia telah mempelajari hal-hal baru tentang kekuatannya. Untuk saat ini, dia merasa memiliki kekuatan yang layak. Dia yakin bahwa dia bisa berdiri sendiri melawan Watermoon Cavern Lord. Dia memiliki Ki Kaisar serta seni mengejar. Dia juga memiliki formasi dan juga 9 langkah istana. Ini tidak memperhitungkan binatang iblisnya karena mereka semua akan menerima dorongan kekuatan yang signifikan di bawah pengaruh halo serta formasi. Untuk saat ini, King Sui enggan mengungkapkan kekuatan binatang iblisnya. Dia ingin mencoba berhadapan langsung dengan Sui Yunfeng sendiri. Dia ingin memiliki pemahaman yang lebih baik tentang kekuatannya sendiri dan juga lawannya. Sui Yunfeng akhirnya pindah. Seluruh tubuhnya seperti batu besar saat dia menyerbu ke arah King Sui. Saat dia berada di udara, dia tiba-tiba mengayunkan salah satu telapak tangannya ke arah King Sui. Cloudski gelombang air, telapak tangan yang samar namun besar terbentuk dan benar-benar menelan King Sui. Sementara itu, udara di sekitarnya terasa seperti terkurung.
Itu adalah kemampuan yang sangat aneh. Dengan upaya gabungan King Sui memutar kekuatannya ke puncaknya dan resistensi tubuhnya sendiri yang sudah ada terhadap serangan energi roh, King Sui berhasil menghindari serangan Sui Yunfeng dengan cukup mudah. Segel Raja Singa. King Sui memadatkan segel Lion King dan membenturkannya dengan segel Water Wave Cloud Ski milik Sui Yunfeng. Suara yang jelas dan jelas terdengar. King Sui menyaksikan segel Lion King miliknya menghilang sementara Water Wave Cloud Ski Seal tetap ada. Itu terus menuju King Sui. Kota penghancur satu tombak. King Sui menembak Golden Battle Halberd di tangannya seperti naga emas. King Sui terkejut menyadari bahwa tembakannya ini sepertinya mengandung kekuatan jiwa naga. Suara yang jelas dan keras terdengar. Water Wave Sky Cloud menghilang. King Sui tidak bergerak. Tentu saja, kemampuan King Sui untuk mengabaikan sekitar 70% serangan energi roh memainkan peran besar dalam hal ini. Tetapi ini juga menunjukkan bahwa King Sui memiliki kemampuan yang luar biasa. Konsentrasi terfokus yang meningkat, King Sui memadatkan laut kesadarannya. Segera setelah itu, dia merasa bahwa dunia menjadi lebih jelas baginya. Rasanya seolah-olah hal-hal yang terjadi di sekitarnya menjadi sedikit lebih lambat. Di satu sisi, fenomena semacam ini dapat dianggap bahwa dia meningkatkan kecepatannya. Pedang pembunuh jahat. Tepat pada saat ini, Sui Yunfeng mengeluarkan pedang panjang hijau. Pedang panjang itu panjangnya sekitar 4 kaki dan lebar 3 inci. Itu terlihat cerah dan memberikan aura segar namun berlimpah. Setelah melihat pedang itu, King Sui merasakan dorongan kuat untuk mengambil pedang itu dan menyimpannya untuk dirinya sendiri. Namun, dia sudah memiliki Golden Battle Halberd untuk saat ini. Pada saat aura Sui Yunfeng menyebar dari tubuhnya, King Sui mengerutkan alisnya. Pria tepat di depannya sebenarnya adalah Holy Saint Inheritor. Jika King Sui mengingatnya dengan benar, warisan lainnya, selain warisan Dewa Pertempuran, adalah warisan suci. Hanya saja orang-orang yang telah menerima warisan suci-suci tidak mengambil bagian dalam pertempuran antara orang-orang dengan Raja Iblis dan warisan Dewa Pertempuran. Inilah mengapa King Sui tidak pernah memperhatikan ini. Sampai sekarang ketika King Sui melihat pedang pembunuh jahat dan aura yang dipancarkan dari tubuh Sui Yunfeng untuk dirinya sendiri, dia menemukan bahwa orang ini benar-benar memiliki warisan suci-suci. Ini tidak hanya berakhir di sini. Dia bahkan seorang Konfusianisme yang hebat. Konfusianisme dalam konteks ini tidak hanya berarti seorang Konfusianisme biasa. Seseorang dengan warisan suci-suci dianggap sebagai orang yang adil. Mereka ahli dalam menggunakan energi yang benar seperti energi alam. Mereka memandang rakyat jelata di dunia sebagai bagian dari diri mereka sendiri. Mayoritas kultivasi mereka berasal dari energi lurus yang diubah dari keyakinan kuat mereka. Mereka telah berhasil mempraktikkan energi alam mereka ke puncaknya dan setiap tindakan mereka memiliki dao surgawi yang terkandung di dalamnya. Simbol seseorang dengan Holy Saint Inheritance tidak lain adalah Evil Slaying Sword. Hanya ketika seseorang dipersatukan oleh takdir dengan Holy Saint Inheritance barulah mereka benar-benar menerima warisan. Saya terkejut bahwa Anda benar-benar telah menerima warisan suci-suci. Ini sungguh sia-sia. King Sui memperhatikan ketika Sui Yunfeng menyerang ke arahnya. Tanpa banyak ragu, dia menyapa lawan yang masuk dengan Golden Battle Halberd-nya. Terhadap Sui Yunfeng, King Sui tidak memiliki niat sedikit pun untuk bertindak sembarangan. Nyanyian emas penghancur cakar naga. Kaisar Qi. Seni mengejar. Klang-klang. King Sui sudah tidak menahan diri dalam hal aura yang dia pancarkan. Alasannya karena itu masih merupakan situasi yang diinginkan jika dia bisa melawan lawan ini dengan hasil imbang. Bagaimanapun, orang ini tidak lain adalah Watermoon Cavern Lord. Dia, tanpa diragukan lagi, adalah karakter yang tangguh. Sekarang, King Sui akhirnya mengerti mengapa Sui Yunfeng akan menjadi tuan Gua Watermoon. Ini terkait erat dengan warisannya. Selain itu, dia juga membutuhkan keyakinan yang sangat kuat. Menjadi penguasa gua berarti dia bertanggung jawab atas 10 atau bahkan 100.000 orang di bawahnya.
Selama beberapa dari mereka menjadi setia padanya, dia akan dapat menerima keyakinan yang kuat. Untuk saat ini, Watermoon Cavern Lord benar-benar diam. Dia berpikir bahwa dia hanya akan mulai berbicara setelah dia membunuh bocah di depannya. Dia tidak pernah membenci siapapun sejauh ini. Bisa jadi sepanjang hari ini, sifatnya memang mengalami perubahan. Groar, beng, boomim. Suara jeritan naga bisa terus terdengar dari benturan antar logam. Setelah melemahkan lawan-lawannya, King Sui akhirnya berhasil mengubah pertempuran ini menjadi seri. Tampaknya ini sejauh yang bisa dicapai Sui Yunfeng dengan kemampuannya. Dengan ini dikonfirmasi, King Sui menghela nafas lega. Melalui pertarungannya melawan Sui Yunfeng, King Sui juga bisa sedikit banyak mengetahui kekuatan klan Xuan dan Gua Wave Moon. Jika ini sekuat yang mereka bisa, King Sui percaya bahwa dia akan memiliki hak untuk berbicara. Mereka juga tidak berani melakukan gerakan sembrono. Orang-orang yang mewarisi Holy Saint Heritage harus memiliki hati yang rela menerima seluruh dunia. Mereka harus penuh dengan kebenaran dan mampu merasakan ki yang benar, energi alam itu sendiri, melintasi langit dan bumi itu sendiri dan menyerapnya ke dalam milik mereka. Fitur paling tangguh dari seorang suci adalah kemampuan mereka untuk memanggil kekuatan Dao surgawi. Meskipun waktu ketika saya berinteraksi dengan Anda mungkin belum lama, saya dapat mengatakan bahwa Anda bukan orang seperti itu. Anda akan selamanya tetap berada di halaman untuk para orang suci. Tidak akan pernah ada saatnya ketika Anda secara resmi menjadi bagian dari kami. King Sui mengatakan ini saat bertarung. Dia mengatakan yang sebenarnya, tetapi poin utama dari mengatakan ini adalah untuk membuat marah Sui Yunfeng. Tujuannya adalah untuk menyerang pikirannya yang sudah melemah. Seperti kata pepatah, Anda mengincar wajah seseorang saat Anda mengalahkannya dan mengincar kelemahannya saat Anda menuduhnya. Secara alami, Anda akan membidik hati seseorang ketika Anda bermaksud menyerang mereka. Kata-kata King Sui seperti belati saat mereka menembus hati Sui Yunfeng. Kata-katanya tidak bisa lebih sederhana lagi. Sebagai orang yang menerima warisan suci, dia harus memahami itu lebih dari siapapun. Namun, mengetahui dan melakukan adalah dua hal yang berbeda. Ditambah dengan hal-hal yang terjadi padanya sebelumnya, dia tidak lagi dapat menemukan kedamaian untuk dirinya sendiri. Selama penyakitnya yang memalukan itu tidak sembuh, seluruh hidupnya akan tetap menjadi rintisan. Tidak masalah jika Anda tidak bisa bertindak sebagai laki-laki. Selalu dikatakan bahwa Anda tidak akan pernah bisa memiliki ikan dan juga pohon palem beruang sekaligus. Wajar jika Anda kehilangan beberapa barang sesekali. Bukan kebahagiaan sejati jika Anda hanya mendapatkan barang. Ketika Anda kehilangan dan mendapatkan pada saat yang sama Anda akan menemukan kepuasan. Sangat jarang melihat King Sui berbicara dengan seseorang seperti ini. Kamu sedang menggali kuburanmu sendiri. Sui Yunfeng berada di ambang kehilangan akal sehatnya. Meskipun dia tidak dikenal sangat rapuh, dia masih terkena pukulan tepat di sarafnya. Setiap orang akan memiliki sesuatu yang tidak pernah ingin mereka bicarakan. Jauh di lubuk hati, mereka akan selalu memiliki bagian rapuh yang hanya mereka sadari. Begitu terpicu, mereka akan mempertaruhkan nyawa untuk mencoba menolaknya. Inilah tepatnya keadaan Sui Yunfeng. Jika dia diberi pilihan untuk mati bersama dengan King Sui, dia akan melakukannya tanpa ragu-ragu. Kedalaman ki, tubuh Sui Yunfeng tiba-tiba dipenuhi dengan gelombang aura lurus. Hasilnya, dia menerima dorongan yang signifikan dalam kekuatannya. Sui Yunfeng pada saat ini tampak seolah-olah dia memiliki kekuatan yang tidak bisa dihancurkan. Demikian pula, aura energi alam serta pegunungan tak bergerak yang dipancarkan dari tubuh King Sui juga sangat kuat. Meski begitu, itu masih jarak yang sangat besar dibandingkan dengan Profundity Ki. Bagaimanapun, hanya sebagian kecil dari aura King Sui yang merupakan energi alam. Sui Yunfeng, di sisi lain, memiliki semua kekuatannya dari Profundity Ki. Pedang suci pembunuh suci, pedang pembunuh jahat di tangan Sui Yunfeng tiba-tiba menjadi setajam silet.
Awan dari origin Qi yang tampak kokoh terbentuk menjadi pedang besar. Segera setelah itu, Sui Yunfeng menebas King Sui dengan pedang itu. Booming! Seluruh aula menghilang setelah serangan itu. King Sui memperbaiki pandangannya pada pedang besar itu. Dari pedangnya, dia merasakan aura yang sangat familiar. Itu adalah bentuk energi yang dibuat dari kombinasi energi roh dan asal Qi. Sama seperti yang biasanya dia lakukan, King Sui menyesuaikan kekuatan di dalam tubuhnya dan mengirim King Hanye keluar dengan 9 langkah istana. Dia mengendalikan Gunung 9 Benua dengan pikirannya dan memindahkannya tepat di depan pedang yang tangguh dan keras untuk memblokirnya. Beng! Sayangnya, Gunung 9 Benua hanya bisa menghentikannya sesaat saja karena segera terputus. Bilah itu sepertinya benar-benar tidak terpengaruh oleh Gunung 9 Benua dan masih mendekati King Sui dengan kekuatan yang sama dengan yang dimilikinya sebelumnya. Api primordial. Pisau pembunuh terbuat dari logam dan logam lemah terhadap api. Selanjutnya, api King Sui bukan hanya api dasar. Ini adalah api primordial yang dibudidayakan dengan bantuan dari 9 tubuh emas yang hanya orang-orang dengan fisik yang sama seperti King Sui yang dapat menunjukkan kekuatan sebenarnya dari primordial flame. Inilah tepatnya yang baik tentang 5 elemen teknik pemurnian ilahi. Makhluk hidup seharusnya tidak dapat melanggar aturan. Oleh karena itu, King Sui berpikir bahwa dia dapat menekan lawan-lawannya dengan menggunakan atribut serangannya. Tentu saja, mungkin juga ada reaksi balik. Misalnya, meskipun aturan mungkin mengatakan bahwa api dapat menekan logam, jika kekuatan logam secara signifikan lebih kuat daripada nyala api, tidak hanya kelemahannya akan menjadi tidak berguna. Atribut yang awalnya berada di atas angin akan akhirnya ditekan oleh elemen yang lebih lemah sebagai gantinya. Oleh karena itu, masih sangat penting untuk memiliki kekuatan yang layak saat menghadapi seseorang dengan kekuatan absolut. Whoosh! Setelah suara gemuruh yang keras, seluruh tanah di sekitar-sekitarnya menjadi rata. King Sui hanya berhasil menahan serangan Sui Yunfeng. Mempertimbangkan bahwa kekuatannya pulih dengan cepat, dia tidak menganggap mengkonsumsi mereka sebagai masalah. Oleh karena itu, dia akan berusaha sekuat tenaga setiap kali dia mencoba menerima serangan lawannya. Demikian pula, Sui Yunfeng menjadi semakin gugup saat pertempuran berlanjut. Dia sebenarnya tidak dapat menekan bocah di depannya dalam pertempuran tatap muka. Namun, hal nyata yang membuatnya kesal adalah kemampuan King Sui untuk melemahkannya. Kaisar Qi serta seni teknik mengejar, telah menyebabkan dia kehilangan hampir setengah dari kecepatannya dan 20% dari keseluruhan kekuatannya. Kehilangan semacam ini membuatnya merasa seolah-olah hatinya terbakar. Hati-hati dengan senjata tersembunyi. Petal Rain Under the Skies. Kadang-kadang, King Sui akan menembakkan senjata tersembunyi beracun. Untuk banyak kali, ini menyebabkan Sui Yunfeng merasa sangat lelah. Seiring berjalannya waktu, Sui Yunfeng menyadari bahwa pemuda itu memiliki banyak stamina. Dia hampir tampak seperti tak kenal lelah. Auranya saat ini masih stabil dan berlimpah seperti saat pertempuran pertama kali dimulai. Sui Yunfeng, di sisi lain, mendapati dirinya sudah mulai kehilangan langkah dalam nafasnya. Hari ini, menjadi fakta yang jelas bahwa dia telah gagal total pada tugas yang sangat mudah. Jika dia mati di sini, itu berarti dia telah kehilangan setiap kesempatan untuk membalikkan kapalnya yang tenggelam. Seperti kata pepatah, selama gunung hijau masih ada, orang tidak perlu khawatir tidak memiliki kayu bakar. Dia harus mendapatkan King Hanye tidak peduli apapun yang terjadi. Dia satu-satunya harapannya. Selama dia bisa pulih, kekuatannya akan memiliki kesempatan untuk mengambil lompatan ke depan. Pada saat itu, dia harus menyiksa bocah ini sejauh dia lebih suka mati daripada hidup. King Sui tidak tahu apa yang lawannya renungkan. Tapi dia yakin musuhnya sedang memikirkan bagaimana membantai dia menjadi beberapa bagian. Namun, King Sui tidak tega membunuhnya karena melakukan itu sekarang akan mengaduk sarang lebah. Setelah merenung, dia memutuskan untuk tidak membunuhnya hari ini.
Alasan terpenting dari keputusan ini adalah karena jantung lawannya sangat rapuh sekarang. Bahkan jika King Sui tidak membunuhnya, dia pada akhirnya akan mati karena penyakit itu. Di sisi lain, King Sui tahu bahwa lawannya tidak akan melepaskan King Hanye karena dialah satu-satunya harapannya. Pikiran ini membuatnya cemberut. Pada saat ini, Tuan Gua Watermoon memutuskan untuk mundur. "Tunggu!" King Sui berteriak. Terpikir oleh King Sui bahwa warisan suci tidak akan diteruskan kepada kejahatan. Ini adalah salah satu ciri warisan. Selain itu, dia tidak terbiasa dengan Watermoon Cavern. Alasan mengapa lawannya menjadi kuat kali ini adalah karena ada perbedaan besar dalam hal kekuatan antara Istana Dragon Wolf dan Gua Bulan Air. Juga, tidak masalah jika lawannya mencoba menindas orang lain dengan kekuatannya atau apa. Lebih penting lagi, ketika pasangan yang bertunangan tidak membatalkan pertunangan mereka secara damai, orang pasti akan menyalahkan wanita tersebut atas kecantikannya. Ini akan merusak reputasi wanita itu. King Sui bisa saja mengabaikan ini karena itu tidak signifikan. Selain itu, dia percaya bahwa King Hanye juga tidak peduli dengan hal-hal ini. Tapi dia tidak ingin mempersulitnya. Yang terpenting, dia tidak ingin menjadi musuh bebuyutan dengan Watermoon Cavern karena hal itu dapat membahayakan keselamatan para wanitanya. Tidak ada musuh abadi atau teman abadi. King Sui tahu bahwa akar penyakit Sui Yunfeng adalah luka-lukanya. Dia percaya bahwa setelah dia mendapatkan kembali kesehatan yang baik, tidak akan ada masalah lagi. Tidak peduli apakah itu orang baik atau jahat. Pelestarian diri adalah hukum alam yang pertama. Tidak masalah apakah Sui Yunfeng adalah Holy Saint Inheritor, atau jika dia berniat membunuh King Sui karena King Hanye. Pada akhirnya, Sui Yunfeng tidak ingin King Sui mati. Sui Yunfeng memandang King Sui dengan wajah lurus dan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Dia tahu King Sui tidak dapat menghentikannya jika dia ingin pergi, tetapi dia ingin melihat apa yang anak muda ini lakukan. "Dalam kondisi apa Anda setuju untuk membatalkan pernikahan Anda dengan YR?" tanya King Sui. Mendengar ini membuat Sui Yunfeng sangat tidak senang. Dia telah menaruh semua harapannya pada King Hanye. Dia satu-satunya harapannya. Selama dia masih hidup, dia tidak akan melepaskannya. "Kamu harus tahu bahwa aku tidak akan pernah memutuskan pernikahan ini. Jaga dirimu, atau saat aku berkunjung lagi, kamu akan mati." Sui Yunfeng berbalik dan pergi. King Sui tidak pernah menyerah pada pria sebelumnya, tetapi dia tidak punya pilihan karena King Hanye. Melihat Sui Yunfeng yang telah berjalan jauh, King Sui menggelengkan kepalanya. "Jika saya bisa menyembuhkan Anda, apakah Anda akan menjanjikan beberapa hal kepada saya?" Dia bertanya. Meskipun dia agak jauh, Sui Yunfeng tersentak setelah mendengar kata-kata King Sui. Karena selain King Hanye, dia sudah kehilangan semua harapan. Mengetahui bahwa seseorang dapat memperlakukannya pasti akan membangkitkan emosinya. Penyakitnya telah mengubahnya dan dia sekarang membenci dirinya sendiri. Di masa lalu, dia tidak pernah memukuli seorang wanita sebelumnya. Sekarang, dia tidak hanya memukul banyak wanitanya, dia juga bekerja keras untuk hal-hal terkecil. "Kecuali wanita ini, saya tidak punya harapan lain," kata Sui Yunfeng setelah beberapa ragu. Tampaknya tidak takut orang akan mendengarnya. Tapi tidak banyak orang di sekitar, apalagi orang yang mengetahuinya. "Saya memiliki keyakinan penuh kalau tidak saya tidak akan mengatakannya. Apakah Anda pikir saya perlu bercanda tentang ini? Anda pikir saya takut? Saya membantu Anda bukan karena saya takut pada Anda, tetapi karena Anda adalah pewaris suci," kata King Sui lembut. Tidak jauh, King Hanye sedang melihat King Sui. Matanya lembut dan lembut. Dia mengenalnya dengan baik. Meskipun inheritor mungkin menjadi alasan yang diberikan King Sui, itu mungkin tidak sepenuhnya karena itu. Dia tahu dia melakukannya karena dia. "Meskipun saya adalah Holy Saint Inheritor, saya bukan orang suci. Saya seorang pria dan saya masih muda. Anda tidak bisa menyalahkan saya. Lain kali Anda mencoba menghentikan saya akan melakukan pertempuran hidup dan mati dengan Anda."
Hanya jika saya mati, maka itu akan berhenti. Sambil menggelengkan kepalanya, King Sui berkata, jika kamu sudah mati, Anda terlalu egois. Meskipun Anda tidak memikirkan diri sendiri, bagaimana dengan wanita dan anak Anda? Bagaimana jika mereka diintimidasi oleh orang lain? King Sui tahu dia telah menemukan titik lemah Sui Yunfeng. Sui Yunfeng tetap diam. Ini adalah hal-hal yang tidak bisa dia lepaskan. Anak-anaknya masih kecil dan anak tertuanya masih belum mampu memimpin keluarga. Dengan dia di sekitar, keluarganya akan melakukannya dengan baik. Mereka akan dapat menjalani kehidupan berkualitas tinggi dan berlatih dalam kondisi terbaik. Jika sesuatu terjadi padanya, keluarganya tidak akan bisa bertahan. Saya dapat membantu Anda, coba saja. Jika ini sukses, saya hanya ingin Anda berjanji kepada saya satu hal, sesuatu yang tidak penting bagi Anda. Jika saya gagal memperlakukan Anda, maka itu hanya upaya gagal lainnya di antara banyak upaya Anda yang tidak berhasil. Itu seharusnya tidak masalah bagimu, kata King Sui dengan percaya diri, mengetahui bahwa kata-katanya akan membuat Sui Yunfeng setuju. Sui Yunfeng tidak percaya King Sui akan mampu merawatnya. Tapi dia mulai terbuka dengan ide itu. Jadi bagaimana jika dia tidak berguna? Jika dia mati, banyak yang akan bersukacita tetapi orang yang dicintainya akan patah hati. Dia adalah pilar dalam keluarganya, dan keluarganya akan runtuh tanpa dia. Memikirkan hal ini membuat Sui Yunfeng menyadari bahwa masih ada secercah harapan baginya. Tiba-tiba, banyak hal yang dulu penting baginya menjadi tidak penting lagi. Matanya berbinar dan dia merasakan sensasi hangat mengalir di sekujur tubuhnya. Perubahan mendadak dalam pikirannya telah membantunya mengatasi rintangan dan keterbatasan yang menahannya. Meskipun keterbatasannya kecil, perubahan yang dia alami sangat besar. Di bawah sinar keemasan matahari, Sui Yunfeng memiliki perasaan yang tak terlukiskan. Sama seperti seorang biksu, dia merasa bahwa hal-hal yang dulu lebih dia hargai daripada kehidupan tampaknya tidak begitu penting sekarang. Karena semua harapan tampak hilang, masih ada jalan keluar. Sui Yunfeng berterima kasih kepada pemuda ini. Bahkan jika dia tidak sembuh, dia tidak akan merasa hancur seperti sebelumnya. Dia memutuskan untuk memberi King Sui kesempatan untuk merawatnya. Meskipun dia telah belajar melepaskan banyak hal, termasuk King Hanye, dia tetap tidak bisa melepaskan semuanya. Sekarang dia lebih kuat, dia akan memiliki lebih banyak kesempatan. Tapi dia berjuang untuk berdamai dengan masa lalunya. Aku berjanji akan menemuimu di sini besok, Sui Yunfeng menghilang setelah berkata. King Sui memiliki perasaan yang tak terlukiskan saat melihat kepergian Sui Yunfeng. Dia berharap dia benar tentang pria ini. Dia tidak tahu King Hanye dan wanita tua itu ada di sampingnya. Senior, King Sui membungkuk pada wanita tua yang sangat dia hormati. Haha, oke, King Sui, aku benar tentang kamu. Tolong perlakukan YR dengan baik di masa depan. Aku tahu dia akan menghukumku, tapi aku merasa lega sekarang. Wanita tua itu tertawa. Tuan, apa yang kamu katakan lagi? Anda satu-satunya keluarga saya sekarang. Aku tidak akan menyalahkanmu bahkan jika sesuatu benar-benar terjadi. King Hanye berkata dengan malu-malu. Nak, aku mungkin bukan peramal tapi aku tahu bahwa hidupmu akan berubah karena dia. Anda telah menderita selama bertahun-tahun tetapi segalanya akan segera berbeda. Berhentilah bersikap keras kepala, percayalah pada tuanmu dan jadilah orang yang baik untuk King Sui. Wanita tua itu berkata seolah-olah dia mempercayakannya pada King Sui. Guru, mengapa Anda mengatakan semua ini tiba-tiba? King Hanye merasakan ketidaknyamanan dari tuannya. Gurumu sudah tua dan harus pergi. Saya tidak punya banyak waktu tersisa. Saya memiliki seorang pria tetapi sayangnya, dia meninggal lebih awal. Saya ingin kembali ke kampung halamannya. Wanita tua itu sepertinya menua dengan cepat saat ini. Guru, jalanmu masih panjang. Aku tidak akan membiarkanmu pergi. Air mata mengalir di mata King Hanye saat dia memeluk lengan wanita tua itu. Pada titik ini,
King Sui juga memperhatikan perubahan pada tubuh wanita tua itu. Seolah-olah sebuah bangunan telah kehilangan pilar penyangga dan tergantung pada apapun yang tersisa. Gadis bodoh, aku seharusnya sudah pergi, tapi aku khawatir kamu akan sendirian di dunia ini jika aku pergi. Sekarang setelah ada King Sui, saya yakin bahwa Anda tidak akan kesepian lagi, dan saya dapat pergi dengan ketenangan pikiran. Wanita tua itu tersenyum, terlihat santai. Dengan wajah berlinang air mata, King Hanye tiba-tiba tampak bingung. King Sui merasa sedih saat mengamati pertukaran dari samping. Dia memandang wanita tua itu dan berkata dengan lembut, "Senior, kami masih bisa memperpanjang umurmu." Wanita tua itu menggelengkan kepalanya. "YR sudah menemukan seseorang. Tidak ada yang menahan saya lagi. Jadi bagaimana jika saya bisa hidup beberapa tahun lagi? Saya tidak khawatir dan waktu saya hampir habis. Tidak ada yang bisa kami lakukan tentang itu." King Sui juga tahu, bahkan jika dia telah menggunakan semua kekuatan dan pilnya, dia tidak akan bisa mendapatkan 1 tahun lebih untuk wanita tua itu. Itu jalan buntu. King Sui tidak bertahan. Menyadari apa yang terjadi, King Hanye menyeka air mata di wajahnya dan berkata, "Guru, saya akan kembali bersamamu. Saya ingin pergi dengan tenang. Saya tidak lagi khawatir." Wanita tua itu tersenyum dan membelai kepala King Hanye. Hati King Sui terasa berat. Perpisahan adalah hal terakhir yang ingin dia lihat, tetapi itu juga sesuatu yang harus dihadapi semua orang cepat atau lambat. Dia sangat mengagumi kemurahan hati wanita tua itu dan dia tahu bahwa tidak ada yang bisa mengubah pikiran wanita tua itu. King Sui memperkirakan bahwa wanita tua itu masih memiliki sekitar 3 hingga 5 bulan untuk hidup, tetapi yakin bahwa itu tidak akan lebih dari 6 bulan. Wanita tua itu tidak menunggu. Dia sudah memulai perjalanannya. King Hanye benar-benar ingin menemani wanita tua itu sampai akhir tapi ditolak. Dia tidak bisa berhenti menangis ketika dia melihat punggung wanita tua itu menghilang secara bertahap. King Sui mencoba menghiburnya tetapi tidak terlalu berhasil. Beruntung jika seseorang bisa pergi tanpa khawatir dan mati dengan damai. Tidak peduli betapa pentingnya hidup kita, tidak peduli apa yang telah kita lalui, pada akhirnya kita semua harus pergi. Aku tahu, tapi aku tidak tahan dia pergi. Mengapa dia tidak membiarkan aku menemaninya melalui saat-saat terakhirnya? Tanya King Hanye yang bingung. Dia tidak ingin kamu menderita. Dia tidak ingin kamu melihatnya selama saat-saat sekarat. King Sui tidak yakin tentang apa yang baru saja dia katakan adalah pikiran sebenarnya dari wanita tua itu atau tidak. Istana Dragon Wolf Puncak Timur telah dihancurkan dengan tanah. Namun, hal ini tidak menjadi masalah karena rekonstruksi mulai dilakukan dan akan segera dibangun kembali. Ada komentar, bagaimanapun, mengatakan bahwa Istana Serigala Naga Eastern Peak telah menunjukkan kelemahan kali ini. Sisi baiknya, itu adalah gua bulan air yang ditinggalkan dengan sedih pada akhirnya, yang membantu menyelamatkan sedikit martabat Istana Dragon Wolf dan membantu istana mendapatkan reputasi kebajikan. Pada levelnya sekarang, King Sui telah lama tidak peduli dengan pandangan orang lain. Semakin kuat seseorang, semakin tegas dia. Begitu sesuatu diputuskan, itu harus dilakukan dan tidak terpengaruh oleh pendapat orang lain. King Sui tinggal di Istana Serigala Naga Eastern Peak karena dia telah berjanji pada Sui Yunfeng untuk merawatnya di sini pada hari berikutnya. Halaman ini adalah tempat tinggal King Hanye tetapi King Sui tidak berada di pavilion yang sama dengannya. Pada saat ini, King Sui tidak memikirkan hal lain. Itu sama, atau bahkan lebih, untuk King Hanye. Berbaring di tempat tidur yang empuk dan nyaman, King Sui bisa melihat sinar dari bulan bersinar melalui air. Sulit untuk melihat bulan, berada di dasar lautan, dan perasaan masih melihat beberapa cahaya tak terlukiskan. Ada banyak perubahan dalam beberapa bulan ini, tapi itu bagus. Kekuatan selalu merupakan hal yang baik. Jika bukan karena peningkatan kekuatan yang tiba-tiba, masalah hari ini tidak akan terselesaikan. Perbedaan kekuatan terlalu banyak. King Sui bangun pagi-pagi sekali pada hari kedua.
Dia segera bangun setelah keluar dari alam valet jade immortal. Dia melakukan tai chi di halaman kecil. Gerakan tai chi-nya telah berubah lagi. Gerakannya masih terlihat seperti tai chi, tapi nyanyian emas penghancur cakar naga telah dimasukkan di dalamnya. Kelihatannya sederhana tetapi kenyataannya, itu sangat sulit. Untuk berhasil dalam seni kultivasi, seseorang harus bereksperimen dengannya ribuan kali lipat. Tetapi pada level King Sui saat ini, dia sudah menjadi Grandmaster dari generasi ke generasi, jadi itu tidak sulit baginya. Hanya akan lebih sulit jika dia membuat seni kultivasi tingkat legendaris. Tak lama kemudian, King Hanye juga keluar. Dia terlihat jauh lebih baik dari kemarin tapi penderitaannya masih terlihat. King Sui, menurutmu apakah Tuan Gua Watermoon akan datang? King Hanye mengerutkan kening sambil bertanya. Dia harus datang. Dia mengatakannya sendiri. King Sui dengan cepat berkata. Dia tidak layak mendapatkan perawatan apapun. King Hanye menatap King Sui dan menjawab. Seseorang yang bisa mendapatkan Holy Saint Inheritance tidak akan seburuk itu. Itu hanya pengecualian dalam kasus ini. Kita tidak bisa membunuh dengan satu pukulan, dan yang terpenting, kita tidak bisa menahan serangan lawan sekarang. Mereka mengatakan seseorang tidak perlu takut jika pencuri mencuri sesuatu, tetapi harus takut jika pencuri berpikir untuk mencuri. Aku takut dia memikirkanmu. Lonceng yang retak tidak akan pernah terdengar bagus. King hanya tersipu dan balas. Sui Yunfeng baru datang ketika hampir tengah hari dan King Sui pergi untuk menerimanya. Kali ini, Sui Yunfeng jauh lebih sederhana daripada hari sebelumnya karena dia hanya membawa 2 orang bersamanya. King hanya tidak muncul. Penyakit yang akan diobati tidak pantas baginya untuk berada di sekitar. Itu hanya sehari tetapi King Sui bisa merasakan perubahan di Sui Yunfeng. Dia dulu melankolis tapi sekarang dia terlihat lebih ceria. Kondisi mentalnya sangat kontras. Ada perjamuan kecil di aula besar dan hanya King Sui dan Sui Yunfeng yang hadir. Kedua orang yang dibawa oleh Sui Yunfeng untuk sementara waktu menjadi penjaga. King Sui tersenyum saat dia menyapa Sui Yunfeng. Dia kemudian mengundangnya untuk duduk. Sebagai tanggapan, Sui Yunfeng mengangguk kembali ke King Sui sambil tersenyum dan berterima kasih padanya sebelum duduk. Sui Yunfeng telah mengalami perubahan signifikan. Sikapnya, serta fakta bahwa dia berterima kasih padanya, telah menunjukkan bahwa dia banyak berubah. Ini juga sesuatu yang ingin dilihat King Sui. Ini membuktikan bahwa orang-orang yang telah menerima pewaris suci-suci seharusnya tidak terlalu jahat. Setelah menyiapkan alkohol, keduanya kemudian melanjutkan untuk minum bersama. King Sui, saya mengerti bahwa saya telah sedikit berlebihan dengan apa yang saya lakukan sebelumnya. Terima kasih. Tampaknya Sui Yunfeng akhirnya berhasil memikirkan semuanya. Keluarganya tidak bisa hidup tanpanya. Bahkan jika King Sui mengatakan bahwa penyakitnya tidak dapat disembuhkan, dia tahu bahwa dia tetap tidak boleh mati. Dia juga tidak lagi menantang King Sui untuk pertempuran hidup dan mati. Meskipun dia masih muda, dia masih seseorang dengan keluarga besar. Dia memiliki apa yang seharusnya dia miliki dan melakukan apa yang seharusnya dia lakukan. Kehidupan seseorang tidak hanya terdiri dari seks dan seks saja. Meskipun akan sangat disesalkan jika kekurangan hal-hal seperti itu dalam hidup, terkadang memang begitulah kehidupan yang seharusnya. Seseorang tidak bisa hidup hanya untuk dirinya sendiri. Mereka masih memiliki tanggung jawab sendiri. Dia tidak pernah sekalipun menutup matanya sejak dia kembali. Dia telah menghabiskan seluruh waktunya untuk memikirkan hal ini. Lebih jauh, setelah kembali dan menemukan kedamaian untuk dirinya sendiri kali ini, dia juga menyadari bahwa sebagian besar wanitanya masih mencintainya. Selain mereka, masih ada anak-anaknya. Faktanya, para wanita tahu bahwa tanpa dia, kehidupan mereka di masa depan akan berubah menjadi sangat menyedihkan. Sejak dia kembali, dia telah mengobrol panjang dengan keluarganya. Sekarang, dia akhirnya mengerti bahwa di masa lalu, dia sebenarnya yang enggan mendengar tentang hal-hal yang mereka katakan.
Dia sering menjadi tidak sabar setiap kali seseorang menyebutkannya, karena dia merasa hal itu sangat memalukan untuk didiskusikan. Salah satu wanita paling awal yang dia temui adalah orang yang berbicara hal-hal penting kepadanya paling sering. Wanita itu selalu sangat berpengetahuan, serta orang yang murah hati. Bahkan dalam keadaannya yang paling tidak stabil, dia tidak pernah marah padanya sebelumnya. Perjalanan pulang kali ini bahkan membuatnya merasa seperti akhirnya melihat matahari muncul dari balik selimut awan. Inilah mengapa hal pertama yang dia ucapkan ketika dia membuka mulut adalah kata-kata terima kasih. Itu keluar jauh di lubuk hatinya. Aku bahkan belum membantumu menyembuhkan penyakitmu. Berterima kasihlah setelah saya selesai. King Sui terkekeh dan berkata. Setelah itu, dia sekali lagi menuangkan secangkir anggur untuknya. King Sui, alasan saya berterima kasih bukan karena membantu saya menyembuhkan penyakit saya. Anda membawa saya keluar dari jalan buntu yang telah saya jalani selama bertahun-tahun. Saya tahu lebih baik dari siapapun bahwa luka saya tidak akan pernah bisa disembuhkan. Terlepas dari semua itu, Sui Yunfeng masih agak muram berbicara sampai saat ini. Tentu saja, saya cukup mengerti tentang kondisi luka Anda. Saya pasti tidak akan mengatakan itu kecuali saya yakin sampai batas tertentu. Percayalah padaku. Jauh di lubuk hatinya, King Sui juga merasa sangat bahagia melihat Sui Yunfeng seperti itu. Apakah itu benar-benar bisa disembuhkan? Sui Yunfeng dengan gugup bertanya. Namun, dia juga bertindak hanya sedikit terkejut karena dia belum dapat mengkonfirmasi pernyataan King Sui. Kalau begitu, kenapa kita tidak menemukan jawabannya? Anda akan mengetahui apakah itu dapat disembuhkan atau tidak dalam sekejap. King Sui berdiri. Sui Yunfeng tercengang. Ada lebih banyak kejutan di matanya sekarang. Dia sangat bersemangat. Segera setelah itu, dia berdiri dan berkata kepada King Sui, baiklah. Biar saya mencobanya. Apa yang kamu butuhkan? King Sui menggelengkan kepalanya. Saya sudah menyiapkan hal-hal yang diperlukan untuk prosedur ini. Ayo pergi ke kamar supaya aku bisa membantumu menyembuhkan lukamu. Tubuh bagian atas Sui Yunfeng telanjang. King Sui menyiapkan 2 kotak jarum emas. Terlepas dari semua itu, Sui Yunfeng masih sedikit gugup. Sangat mudah bagi King Sui untuk membunuhnya saat mereka berada di tengah perawatan. Tetapi ketika dia memikirkannya lebih dalam, dia mengerti bahwa kecil kemungkinan pemuda ini akan membunuhnya. Jika tidak, dia tidak akan menyia-nyiakan energinya sendiri untuk membujuknya keluar dari masalahnya. Apalagi, dia juga menyadari apa yang dikhawatirkan pemuda itu. Itu bukan hanya karena dia adalah Holy Saint Inheritor. Alasan lain mengapa dia percaya King Sui tidak akan menyakitinya adalah karena ki lurus yang kuat di dalam tubuh pemuda itu. Dia tidak bisa lebih akrab dengan itu. Alasannya karena energi di dalam tubuh King Sui bahkan lebih murni daripada miliknya sendiri. Dia hanya kehilangan dalam hal jumlah energi yang dia miliki di dalam tubuhnya. Bagi King Sui, bukanlah tugas yang sulit untuk menyembuhkan luka semacam ini. Namun, King Sui juga tidak mampu menyembuhkan semua lukanya sekaligus. Bagaimanapun, dia belum sepenuhnya mengkonfirmasi identitas Sui Yunfeng. King Sui mencoba merasakan tubuhnya dan merasa bahwa sekitar 30 meridian di dalam tubuhnya telah putus. Untuk saat ini, hanya 2 meridian yang tidak tersangkut. Justru kedua meridian inilah yang membantu memastikan dia setidaknya masih berperilaku seperti orang normal. Dibandingkan dengan bagian lain, meridian di sini jauh lebih tipis. Begitu mereka patah, atau sampai rusak, hanya sedikit psikiater yang benar-benar bisa menyembuhkannya. Meridian ini sangat tersembunyi. Lagi pula, tidak sering mereka terluka. Sambil menyuntikkan jarum ke Sui Yunfeng, King Sui juga memberitahunya tentang cara memutar kinya. Jarum emas itu sendiri berisi ki kelahiran kembali dan King Sui masih memiliki hartanya, tongkat berlian yang membantu meningkatkan kekuatan 5 elemennya secara signifikan. Akibatnya, kekuatan kompatibilitas 5 elemen miliknya akan menjadi berkali-kali lipat lebih kuat.
Seluruh perawatan tidak berlangsung lama. Tetap saja, itu masih butuh waktu. Perawatan berlangsung sekitar 6 jam. King Sui berhasil membantunya menghubungkan kembali 8 meridiannya. Melihat bahwa itu telah dilakukan, dia perlahan-lahan berhenti dan mengeluarkan jarum emas satu persatu. Sui Yunfeng menyeka keringat di kepalanya. Dia, pada saat itu, berada dalam keadaan syok yang bahkan tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Apakah King Sui mampu menyembuhkannya atau tidak? Dia memegang otoritas terbesar untuk membicarakannya. Tidak ada yang bisa merasa lebih jernih dari dirinya sendiri. Dia memandang King Sui dengan mata yang terlihat seperti sedang menyembah dewa. Saya kira-kira dapat memulihkan sepertiga. Anda harus bisa membatasi diri Anda sendiri. Jika perlu, Anda dapat melepaskan batasan ini, tetapi perlu diingat bahwa waktu perawatan berikutnya harus ditunda lebih jauh. Namun, jika Anda membatasi diri, saya dapat sekali lagi membantu Anda melakukan perawatan setelah 3 bulan. Anda akan pulih sepenuhnya dalam setengah tahun. King Sui tersenyum dan berkata sambil mengembalikan jarum emasnya. Terima kasih. Sui Yunfeng sangat gelisah. Dia gelisah sampai-sampai dia menjadi sedikit tidak percaya. Dia bahkan tidak dapat berbicara dengan benar. Butuh setengah hari untuk akhirnya berbicara dan hanya itu yang dia katakan. Sama-sama, tetapi Anda masih harus menyetujui persyaratan yang saya katakan. Ini masih berlaku bahkan setelah semua ini. King Sui terkekeh. Aku tahu, jangan khawatir tentang itu. Bahkan jika itu benar-benar tidak dapat disembuhkan, saya tidak berencana untuk terus memaksa Anda melakukan hal yang tidak mungkin. Hal-hal yang Anda katakan sebelumnya telah membantu saya melihat banyak hal dan mendapatkan kembali kebahagiaan saya. Saya benar-benar terkejut dengan kejutan yang Anda berikan kepada saya hari ini. Untuk sesaat, Sui Yunfeng merasa dunia menjadi jauh lebih cerah. Sekarang, dia bisa melihat melalui banyak hal yang dulu sering dia pikirkan. Sekarang, dia merasa seperti dia berhenti peduli tentang mendapatkan manfaat dari orang lain seperti sebelumnya. Dia memperhatikan bahwa dia sekarang telah menjadi lebih murah hati daripada sebelumnya. Dia tidak mau berdebat untuk banyak hal. Demikian pula, pandangannya terhadap King Sui juga semakin baik. Dengan keahlian medis yang luar biasa, dia harus memastikan bahwa dia berteman dengan King Sui, bahkan jika dia mungkin lebih kuat darinya dalam hal kekuatan. Psikiater, khususnya yang tangguh, sering memegang status yang sangat berharga di seluruh benua. Sui Yunfeng mengeluarkan surat lamaran pernikahan dan memberikannya kepada King Sui. Ini untukmu. Sebelum ini, saya tidak yakin bagaimana saya bisa berakhir seperti itu. Saya ingin berteman dengan Anda. Anda bisa mengabaikan manfaat yang saya pertimbangkan saat berpikir untuk berteman dengan Anda. Itu termasuk fakta bahwa Anda dapat membantu menyembuhkan luka saya. Namun, alasan utama mengapa saya ingin lebih mengenal Anda adalah karena Anda membantu menjadi diri saya lagi dan mengingatkan saya bahwa saya memiliki anak dan juga keluarga. Jika sesuatu terjadi pada saya, semuanya akan selesai. King Sui tersenyum dan melanjutkan berkata, kami tidak akan saling mengenal jika kami tidak bertarung. Ada banyak kasus di mana dua musuh menebus kesalahan satu sama lain dan menjadi teman. Begitu perkelahian dibubarkan, persahabatan yang baru lahir malah akan menjadi lebih kuat. Karena Anda tidak mengenal saya dengan baik pada waktu itu, dapat dimengerti mengapa Anda bereaksi seperti itu. Saya suka berteman, terutama teman sejati. Ngomong-ngomong, tentang Nona Hanyai dan aku. Kemarin adalah hari pertama ketika kami benar-benar bertemu. Saya harap Anda tidak terlalu memikirkan hal ini. Dia memiliki tubuh 9 yin. Saya yakin Anda tahu lebih baik daripada orang lain. King Sui tersenyum dan mengangguk. Dia mengerti apa maksud Sui Yunfeng. Dengan kata lain, bahkan jika dia diberi kesempatan untuk menikahi King Hanyai sekarang, dia tidak akan berani melakukannya. Sebelumnya, dia hanya melihat King Hanyai sebagai harapan terakhirnya untuk menyembuhkan penyakitnya. Untuk seseorang yang luar biasa seperti King Hanyai,
dia pasti hanya milik King Sui dan bukan milik orang lain. Tentang mengapa King Sui mengatakan kepadanya bahwa perawatannya harus dibagi menjadi 3 kali, dia sebenarnya tidak melakukannya dengan niat buruk. Sejauh mana dia terluka, itu juga perlu dilakukan. Jauh di lubuk hatinya, Sui Yunfeng juga mengerti lebih baik daripada orang lain. Faktanya, dia sudah cukup terkejut dengan fakta bahwa itu bisa disembuhkan sejak awal. Setengah tahun, baginya, sudah dianggap sebagai kecepatan yang saleh. Dia tidak pernah curiga jika King Sui melakukan sesuatu yang mencurigakan. Alasannya adalah dia tahu bahwa jika King Sui benar-benar ingin menipunya, satu-satunya hal yang perlu dia lakukan adalah menolak menyembuhkannya. Tidak ada gunanya dia melakukan begitu banyak hal yang berlebihan. Saudara King Sui, aku berhutang budi padamu. Meskipun saya, Sui Yunfeng, tidak berani mengatakan bahwa saya orang baik, tetapi jauh di lubuk hati, saya tahu siapa yang memperlakukan saya dengan baik dan siapa yang tidak. Saya dapat meyakinkan Anda bahwa saya akan memperlakukan siapapun yang telah memperlakukan saya dengan lebih baik sebagai balasannya. Jika kita benar-benar akan menjadi teman, Anda tidak perlu bersikap begitu formal. Anda menggunakan hati Anda untuk berteman dengan orang lain. Simpan segalanya di hatimu. King Sui tidak mencoba mengatakan apapun secara spesifik. Tidak perlu mengatakan kepada siapa Anda memperlakukan dengan baik atau kepada siapa Anda benar-benar berterima kasih. Tentu, Sui Yunfeng mengerti apa yang dia maksud. Dia mengangguk dan berkata, "Baiklah, saya akan berhenti bertindak secara formal. Saudaraku, jika ada sesuatu yang kamu membutuhkan bantuanku, aku pasti tidak akan mengerutkan alis untuk itu." Untuk saat ini, Sui Yunfeng sudah sepertiga cara untuk pulih. Ketika seseorang mengalami kejadian yang menyenangkan, mereka tiba-tiba akan menemukan diri mereka dalam semangat tinggi. Perjamuan sebelumnya belum selesai. Sekarang, mereka sekali lagi pindah ke meja baru. Di sini, saudara, izinkan saya bersulang. Setelah menjanjikan King Sui untuk kembali untuk perawatan lain setelah 2 bulan, Sui Yunfeng pergi. Dia mengundang King Sui ke Watermoon Cavern, tetapi King Sui menolak dan hanya berjanji padanya untuk pergi ke sana lain kali karena dia masih memiliki tugas untuk dijalankan untuk saat ini. Meskipun King Sui mungkin telah membunuh beberapa ahli dari Watermoon Cavern dan hal-hal sepertinya telah mencapai titik yang cukup canggung, lebih sering daripada tidak, prajurit yang kuat akan dikagumi. Ketika dua sisi lawan mulai bertempur, pasti ada orang yang akan dikorbankan dalam pertempuran itu. Hanya yang kuat yang selamat. Selama bukan keluarga mereka yang dibunuh atau diculik, apapun bisa didamaikan. Meskipun King Sui mungkin telah menyelesaikan dendamnya dengan Watermoon Cavern, dia masih merasa tidak mau pergi ke sana untuk saat ini. Meskipun mereka mungkin telah memanggil satu sama lain bersaudara, ini semua masih dibangun berdasarkan kekuatan yang mereka miliki. Tidak akan pernah ada musuh yang bertahan selamanya, tidak peduli di era apa, dan tidak akan ada teman selamanya. Satu-satunya hal yang ada adalah manfaat yang bisa mereka peroleh dari satu sama lain. Selalu disebutkan bahwa teman cuaca cerah tidak dapat diandalkan. Tapi kenyataannya, tidak ada yang bisa diandalkan. Satu-satunya hal yang benar-benar bisa diandalkan adalah kekuatan mereka sendiri. Ketika seseorang mampu, mereka tidak akan pernah kekurangan teman, juga tidak akan kekurangan orang yang mau membantu mereka. Alasannya karena mereka berguna bagi mereka. Begitu orang tersebut mengalami krisis dan berakhir di sepanjang jalan, akan menjadi hal yang sangat langka untuk tetap dapat bertemu dan berbicara. Ini tidak ada hubungannya dengan moral atau kualitas. Beginilah cara kerja masyarakat yang kejam. Benua tidak berbeda. Di antara para prajurit, hanya kekuatan mereka yang paling dapat diandalkan. Ada banyak cara untuk mewakili kekuatan seseorang. Keahlian medis, kemampuan untuk memurnikan iblis, menemukan harta karun, budidaya dan bahkan memeriksa harta karun serta memurnikan senjata. Dalam dunia seniman bela diri, uang tidak memainkan peran sepenting yang disebutkan di atas. Mereka yang mampu tidak akan pernah kekurangan uang.
Adapun mereka yang kurang mampu tetapi menjadi kaya akan mengundang bencana. Sekarang sudah setengah sore. King Hanye hanya keluar setelah Sui Yunfeng pergi. Sekarang, dia akhirnya bisa bertindak secara alami. Setelah melihat senyum santai di wajah King Sui, dia tahu secara naluriah bahwa masalahnya sudah terpecahkan. Sejak seniornya pergi, kamu harus bertanggung jawab atas hal-hal di sini sekarang. Namun demikian, King Sui masih memutuskan untuk menyebutkan masalah ini. Setelah mendengar King Sui menyebutkan tentang gurunya, dia masih merasa sedikit sedih. Setelah berhenti sebentar, dia menjawab, aku masih memilikimu. Untuk saat ini, King Sui adalah satu-satunya motivasi baginya untuk terus hidup. Dia satu-satunya harapannya. Dengan King Sui di sini, dunia ini akan menjadi jauh lebih cerah. Tanpa dia, semuanya akan menjadi gelap. Sebenarnya, jika King Sui pergi, dia mungkin bukan satu-satunya yang merasa dunianya akan menjadi gelap. Kemungkinan besar belasan orang akan merasakan hal yang sama juga. Kamu adalah wanitaku. Tidak peduli kapan atau apa yang terjadi, saya akan berada di samping Anda. Aku tidak akan pernah membiarkan siapapun mengganggumu. Jangan pernah berpikir untuk meninggalkanku seumur hidupmu. King Sui dengan lembut memeluknya. Hati King Hanye sekarang berada pada kondisi yang paling rapuh. Jauh di lubuk hatinya, dia tidak bisa merasakan apapun kecuali hanya kekosongan. Dia memeluk King Sui dengan erat dengan kedua tangannya. Sepertinya dia sangat takut dia akan menghilang. King Sui menepuk punggungnya dengan simpati. King Hanye mengangkat kepalanya dan segera mencium King Sui. Dia sangat tidak berpengalaman dalam berciuman. Namun, dia masih bersikeras dengan kikuk memasukkan lidahnya yang lembut dan merah muda ke dalam mulut King Sui. Justru ciuman kikuk inilah yang menyebabkan api di hati King Sui langsung menyala. Fisik 9 Yang dan fisik 9 Yin adalah pasangan yang dibuat oleh surga. Jika keduanya gagal bersama setelah mereka bertemu, itu akan menjadi masalah yang akan membuat marah para dewa dan juga manusia. King Sui dengan gila mencium bibir King Hanye. Kedua tangannya terlihat terus bergerak di sekitar tubuhnya. Sosoknya yang sangat menggembung dan ramping, serta kulitnya yang kenyal. Sangat cepat, King Sui sudah tidak bisa menahan diri untuk tidak meletakkan tangannya di bawah pakaiannya. Tubuhnya terasa sangat halus dan hangat. Sensasi yang dirasakan King Sui saat menyentuhnya membuatnya merasa sangat enggan untuk melepaskannya. Suara nafas ringan bisa terdengar dari hidung King Hanye. Ini segera menggelitik indera pendengaran King Sui. Ditambahkan pada gesekan yang dia rasakan di antara tubuh mereka, King Sui berada di ambang kehilangan kendali diri atas dirinya sendiri. King Sui, tidak. King Hanye meraih tangan King Sui yang telah menuruni tubuhnya dan menghentikannya untuk terus bergerak maju. Saat ini, kedua mata indahnya terlihat sangat bingung. Tapi penampilannya yang bingung, bagaimanapun, membuatnya tampak sangat memikat. Pada saat ini, tubuh King Hanye bergetar. Detak jantungnya menjadi lebih cepat. King Sui juga sadar bahwa dia merasa sangat gelisah. Bagaimanapun, dia masih perawan. Dia pasti akan merasa gugup. Dia telah menghabiskan bertahun-tahun sendirian. Setiap gadis muda akan merindukan cinta. Dilihat dari fisiknya serta teknik bela dirinya, mustahil baginya untuk tidak pernah bermimpi tentang apapun. Meskipun dia mungkin tidak pernah mengalami kebersamaan dengan pria manapun, dia masih telah mendengar cukup banyak hal tentang urusan pria dan wanita. Apa yang salah? Apakah kamu merasakan sesuatu? King Sui bertanya sambil tersenyum. King Hanye langsung tersipu. Dia hanya akan mengungkapkan ekspresi memalukan di depan King Sui. Dia memelototi King Sui dengan matanya yang menawan dan berkata, kamu tahu bahwa dengan konstitusi tubuh kita tidak bisa begitu saja. King Sui sejenak bingung saat dia melihat ke arah King Hanye. Duo teknik kultivasi, kami butuh itu. Jika tidak, hal buruk mungkin terjadi. Saya tahu teknik kultivasi ganda. Tapi aku tidak. Saya bisa mengajarimu. Tidak hanya itu, saya yakin Anda akan dapat memahaminya dengan sangat cepat. Anda tidak perlu mempelajarinya secara mendetail.
King Sui tersenyum dan berkata, "Saat ini, dia benar-benar dalam panas. Saya hanya bisa mempelajari teknik kultivasi duo yang saya warisi. Saya belum berhasil mempelajarinya. King Sui, mohon tunggu sebentar lagi. Saya belum belajar sejak awal karena saya pikir itu tidak akan pernah digunakan." King Hanye memohon dengan lembut dengan nada malu-malu. Pada saat itu, King Sui tidak bisa berkata-kata. Dia mengulurkan tangannya dan menepuknya. Dia kemudian memeluknya dan mencium bibirnya. Dia tidak berani memprovokasi dia lebih jauh karena dia tahu bahwa untuk saat ini, dia benar-benar tidak bisa memaksanya. Akan lebih baik jika dia tidak bermain-main dengan api karena bisa sangat berisiko. Setelah makan malam, King Sui mengucapkan selamat tinggal pada King Hanye dan pergi. Dia mengatakan kepadanya bahwa setelah dia menyelesaikan tugasnya di sini, dia bisa pergi untuk pergi dan menemukannya. Pada saat dia kembali ke Sunset Seeking Palace, itu baru malam hari dan belum sampai tengah malam. Ye Jiange masih terjaga, tapi untuk King Xiu, dia sudah tertidur. King Sui memeluk Ye Jiange dari belakang, membuatnya terkejut. Namun, setelah bau yang familiar masuk ke hidungnya, dia dengan lembut menutup matanya. Apakah semuanya sudah teratasi? Ya, semuanya. Saat King Sui selesai berbicara, dia memeluk Ye Jiange, mencuri bibirnya dan mulai berjalan menuju sofa besar di luar. Ye Jiange menanggapinya dengan penuh semangat. Wanita yang tampak seperti peri telah diseret ke dunia manusia olehnya. Ini adalah salah satu hal yang sangat dibanggakan King Sui. Setelah melalui sesi yang intens, Ye Jiange dengan malas bersandar di atas dada King Sui. Dia mengangkat kepalanya dan tersenyum padanya. "Apakah kamu sudah tertarik pada YR?" Bersambung, sampai jumpa di episode berikutnya. Semoga kalian semua terhibur. Terima kasih, bye-bye.